Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Guru Bidang Studi Bahasa Indonesia SMP Negeri 58 Jakarta, Bapak Farhan Sutansyah SPD. Izinkan saya pada kesempatan kali ini ingin membawakan topik tentang perundungan atau yang lebih sering dikenal dengan pembulian. Sebelum kita memasuki apa itu bullying, sebaiknya kita mengenal lebih dahulu ya. Bullying itu suatu tindakan agresif yang dilakukan secara berulang oleh satu kelompok atau individu pada individu tertentu. Bullying ini biasanya ditujukan untuk individu yang dinilai lebih lemah atau berbeda di antara kebanyakan individu lainnya. Jadi bisa jadi orang yang melakukan bully ini melihat orang lain itu lebih lemah darinya atau tidak memiliki kekuasaan sehingga dia bisa melakukan hal tidak sewajarnya itu karena dia berani gitu ya. Bullying ini bisa berupa verbal, non-verbal, dan cyberbully. Sebelum kita masuk ke bentuk-bentuk bullyingnya, ini ada tambahan lagi yang dari cyberbully. Cyberbully itu merupakan pembulian terhadap orang melalui digital atau sosial media ya. Ini si pelaku ini tidak memandang bulu meski yang dibully adalah orang tertinggi sekalipun, karena dia memiliki kebebasan seperti mungkin dia menyiapkan akun tambahan atau akun anonim yang tidak diketahui orang banyak. Jadi dia bisa seenaknya menjatuhkan orang lain seperti itu. Nah, dengan kata lain, bullying ini dapat menjadi kebiasaan yang buruk bagi banyak orang. Untuk menjauhkan diri dari bullying atau keinginan membuli, sebaiknya kita perlu tahu bentuk-bentuk bully dan dampaknya. Bentuk-bentuk bullying ini ada 4. Yang pertama, pelecehan verbal. Pelecehan verbal itu bisa berupa menghina, mencela, mengancam bahkan atau melecehkan secara kata-kata yang merendahkan atau menyakitkan. Bisa jadi dari teman kalian yang awalnya benar-benar bercanda, karena dia tidak tahu posisi kalian sedang bagaimana, bercandaan tersebut bisa membuat jadi bullying itu, karena bisa jadi bahasanya udah kemana-mana seperti membawa ras, suku, ataupun agama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pelecehan fisik. Pelecehan fisik ini lebih ke main fisik ya, seperti mukul, nendang, ataupun tampar-tamparan. Bisa berulang dari bercanda juga, seperti yang colek-colek kan kita nggak tahu nih dianya merasa nyaman atau enggak. Bisa jadi kalau misalnya kayak gitu dia jadi terjauh, jadi nggak suka kan, jadinya bukan bercanda lagi tapi malah bullying. Oke, yang ketiga ada pelecehan sosial. Bentuk ketiga ini berupa tindakan mengecualikan atau mengisolasi. Berarti ini untuk pelecehan sosial ini yang pelaku lebih ke menyebarkan gosip atau fitnah ya, gibah lah gitu istilahnya. Gibahnya ini juga bukan yang baik. Kalau yang baik mah nggak apa-apa ya, malah ini lebih ke menjatuhkan. Jadi orang yang difitnah bakal dipandang oleh orang lain lebih kayak gitu, derajatnya cuman kayak gitu, sikapnya kayak gitu, padahal orang lain belum tentu tahu sifat aslinya dia. Oke, yang 4 ada pelecehan emosional. Pelecehan emosional. Bentuk emosional ini, bullyingnya menyebabkan stres, kecemasan, atau ketakutan pada korban melalui ancaman, intimidasi, dan penghinaan. Ini mencakup atau mengancam untuk melukai korban dan keselamatan mereka. Oke, itu dari bentuk-bentuk ya. Sekarang dampak ya. Ini ketika kalian melakukan bully, orang yang kalian bully tersebut bisa kena dampak ya. Dampaknya seperti emosional dan mental, masalah kesalahan mental, gangguan fisik, performa akademik menurun seperti dia tidak fokus dalam pelajaran, gangguan hubungan dan sosial. Berarti dia lebih ke introvert ya, malah menjauhkan diri dari lingkungan sosialnya gitu. Terus bullying juga mengakibatkan korbannya depresi sehingga bunuh diri. Nah, untuk
mencegahnya bisa dilakukan seperti kita membangun diskusi atau ceramah yang dibuat dalam suatu forum untuk mengatasi aksi penindasan. Bisa juga kita memberi dukungan atau bantuan kepada korban bullying, dan juga kita memberi saran kepada pendidik untuk membuat suatu program pencegahan anti bullying. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kedepannya pihak-pihak yang terkait menanggapi dengan serius dan dapat memberikan sanksi tegas terhadap pelaku bullying agar tidak ada lagi kasus pembulian. Mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.